Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Pada ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahayanya setan yang akan senantiasa menyesatkan manusia, yang akan senantiasa mengganggu manusia dan memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Kemudian pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya, yaitu mereka yang melakukan berbagai kedurhakaan kepada Allah, berbagai kemaksiatan kepada Allah, mengingkari Allah, menyekutukan Allah, dan mereka yang mengada-adakan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ketika ditegur, mereka beralibi, mereka beralasan bahwa mereka melakukan itu karena mereka dapati ajarannya dari nenek moyang mereka. Jadi ketika mereka ini diingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang salah, seperti kalau zaman dahulu orang-orang jahiliyah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Mereka ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka tawaf dengan telanjang. Kemudian di antara yang lain adalah mereka menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat patung-patung dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuat benda-benda atau meyakini makhluk-makhluk lain yang setara kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kedurhakaan yang mereka lakukan itu, ketika mereka diingatkan, mereka mengatakan apa yang disebutkan di dalam ayat ini, qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami melakukan seperti ini karena kami
dapati amalan-amalan tersebut dari nenek moyang kami, simbah-simbah kami, ya, orang tua kami dulu melakukan amalan ini, sehingga kami hanya melanjutkan saja. Jadi mereka berkilah perbuatan tersebut adalah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Dan ini juga sering kita dapati di zaman sekarang, ya, ketika beberapa kaum muslimin, orang-orang yang memiliki atau mereka yang tidak kuat imannya, mereka yang senantiasa menjadikan setan sebagai pemimpin, ketika mereka melakukan kejahatan, ketika mereka melakukan kesesatan, maka mereka sering mengatakan ma wajadna alaihi aba'ana. Kami mendapati perbuatan ini ya dari nenek moyang kami, dari adat istiadat kami, dari apa yang sudah diajarkan oleh simbah-simbah kami, para pendahulu kami. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh orang-orang dulu itu adalah sebuah kebenaran. Padahal tolak ukur dari kebenaran itu bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bukan apa yang dilakukan banyak orang. Ya, tolak ukur kebenaran bukan dari apa yang banyak dilakukan orang-orang sekitar kita. Tapi tolak ukur kebenaran adalah apakah itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Andaikan semua orang bermaksiat di sekitar kita dan hanya kita saja yang melakukan ketaatan, maka itulah kebenaran. Kita di atas kebenaran. Sebaliknya, andaikan orang-orang sekitar kita mereka meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun syariat yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, maka bukan berarti syariat itu salah. Melihat suatu kebenaran bukan dari pelaku dari perbuatan tersebut. Bukan seperti produk jualan gitu ya. Ketika laris berarti dipastikan itu produk yang bagus. Ketika enggak laris terus enggak bagus, enggak. Syariat ini enggak ada urusannya mau diikuti atau tidak. Maka kalau kebenaran, maka dia adalah kebenaran. Kekeliruan, meskipun banyak orang yang suka, meskipun banyak orang yang melakukan kesyirikan misalnya, banyak orang yang senang dengan itu. Nah, kalau salah ya salah. Setelah di akhir zaman ini banyak orang yang melakukan banyak ritual-ritual yang sampai dibiayai oleh pemerintah. Kalau misalnya itu ada menjurus kepada kesyirikan, maka ya itu sebuah kesyirikan. Ada beberapa orang juga melakukan ritual dalam rangka untuk hura-hura, campur baur laki perempuan, joget-joget. Kalau kesalahannya kesalahan. Meskipun sudah dilakukan oleh nenek moyang, tahunan, puluhan, bahkan mungkin ribuan tahun. Kalau salah ya salah. Nah, orang-orang jahiliyah parahnya lagi bukan hanya mengatakan bahwa perbuatan mereka itu diajarkan oleh nenek moyang mereka, tapi mereka juga mengatakan wallahu amarona biha. Dan Allah telah memerintahkan yang demikian. Jadi mereka menuduh Allah SWT mengajarkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan buruk. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT. Allah itu senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan. Sampai sekarang dalam Al-Quran dan Hadis sulit seseorang menemukan ada syariat yang mengajarkan keburukan. Semua syariat di agama ini adalah kebaikan. Sehingga orang-orang yang senang dengan keburukan tidak suka.
Islam mengajarkan berbuat baik kepada sesama. Islam mengajarkan hormat kepada orang tua. Islam mengajarkan kasih sayang kepada binatang. Islam mengajarkan untuk menjauhi khamr. Islam mengajarkan untuk meninggalkan judi, perbuatan zina, mencuri. Islam mengajarkan untuk tidak korupsi, tidak boleh menyokok. Islam mengajarkan tentang menghormati, memuliakan para wanita, menutup auratnya supaya terhormat mereka. Islam mengajarkan untuk berlaku adil kepada keluarga. Laki-laki tanggung jawab terhadap keluarganya. Islam mengajarkan bahwa anak itu harus menjadi amanah yang terbaik, harus dijaga. Semua kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Sehingga mustahil ketika orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keburukan. Bahkan dalam peperangan, Islam mengajarkan tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh para rahib, tidak boleh membunuh anak-anak kecil, tidak boleh menyerang siapa yang tidak menyerang kita, tidak boleh menghancurkan gereja-gereja. Islam mengajarkan untuk menanam, membuat subur suatu daerah. Islam mengajarkan bagaimana harus santun atau menyantuni anak-anak yatim, para janda-janda. Islam mengajarkan bagaimana seseorang itu harus menjaga dirinya dari segala yang mencelakakannya, segala makanan, segala perbuatan yang membahayakan diri haram dalam agama ini. La darar wa la zirar. Maka ikhwah rahimakumullah, Allah kemudian menjawabkan di dalam ayat ini, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh perbuatan yang keji. Allah tidak menyuruh perbuatan keji. Kalian mengatakan Allah memerintahkan ini. Tidak mungkin Allah menyuruh perbuatan keji. Cek satu persatu ayat. Tidak ada satupun Allah memerintahkan perbuatan keji. Bahkan berkata keji aja tidak ada. Beberapa kadangkala kita dapat di ayat-ayat yang sangat hati-hati memakai kalimat-kalimat yang menjurus kepada sebuah kekejian atau kekotoran. Allah memakai kiasan dengan kalimat lain, dengan kiasan yang indah, sehingga tidak vulgar, tidak porno. Ya. Ini hanya untuk mengungkapkan sebuah kalimat saja. Allah memakai kalimat yang sangat sopan, kalimat yang sangat indah, sangat terhormat. Maka innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak nyuruh. Mana perbuatan keji yang Allah perintahkan? Tidak ada. Sehingga apa? Orang-orang yang mereka senang dengan keburukan pasti tidak suka ketika dibacakan Al-Quran. Pasti tidak suka ketika diajak untuk pengajian, untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Karena memang hidupnya kayak gitu. Hidupnya untuk keburukan-keburukan. Panas. Ya. Orang kalau sudah suka dengan keburukan, diperdengarkan Al-Quran, panas kupingnya, panas hatinya. Menolak dia. Sehingga ikhwah rahmakumullah, berbahagialah ketika kita ini mampu mendengarkan kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Allah menegur di sini melalui ayat ini, kenapa kalian ini mengada-adakan, membuat sesuatu yang asli tidak ada, atau berbohong. Padahal kalian ini tidak tahu, tidak ada ilmu dalam hal ini. Ini masalah ya, masalah ketika seseorang itu berdusta atas nama Allah. Ini termasuk dalam dosa yang besar dan sangat besar, akbarul kabair, berdusta atas nama Allah. Kalau cuma berdusta itu saja sudah dosa ya. Tapi kalau berdusta atas nama Allah, mengatasnamakan Allah, Allah nyuruh gini loh.
Ini dosanya sangat besar, bahkan bisa menjurus kepada kekufuran, bisa menjurus kepada kekafiran. Jadi kalau kita sampai misalnya ditanya seseorang, kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka lebih baik kita jawab tidak tahu, daripada kita menjawab, apalagi mengatasnamakan Allah, padahal kita nggak ngerti. Mas, ini hukumnya apa ya kayak gini ya? Oh, Allah mengatakan begini-begini, padahal Allah nggak mengatakan, hanya mereka-reka saja kita. Nah, tidak boleh. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Apalagi terkait dengan syariat agama yang mulia ini. Sehingga Allah SWT di dalam ayat yang lain, wala takfu, berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya, ketika kita beramal, ketika kita berbuat, berkata-kata, harus berdasarkan ilmu. Jangannya mengikor saja, ikut-ikutan aja. Dan kita nggak tahu ilmunya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, maka cari tahu dulu ilmunya. Sehingga ada kaidah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu sebelum berkata dan beramal. Ya, ilmui dulu. Kita tahu ilmunya dulu, baru kita bertindak. Kayak orang nyopir, dia harus tahu cara ilmu nyopir itu gimana. Baru dia pegang mobil. Kalau enggak, kemungkinannya hanya dua, nyemplung jurang atau rumah sakit. Nah, ini kan masalah. Ya, kalau dia cuma kecelakaan sendiri, mungkin dia sendiri yang celaka. Kalau bisa sampai mencelakakan orang lain juga ikut celaka. Bukan hanya sesat tapi menyesatkan. Bukan hanya celaka tapi mencelakai. Masa tahu dulu ilmunya. Gimana caranya masak soto misalnya. Bumbunya apa saja. Sayurannya apa saja. Ya. Airnya seberapa banyak ini. Semuanya ada ilmunya. Ini masalah duniawi. Kalau ilmu duniawi keliru, tidak ada dosanya. Ini kalau ilmu akhirat keliru, wah, urusannya apa? Dosa. Sehingga Allah katakan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita batin dalam hati kita, semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah pentingnya thalabul ilmi, belajar. Karena kalau nggak belajar, maka akan sesat semua orang dan tidak ada pahala dari segala ibadahnya. Maka dikatakan seorang alim lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Satu alim, satu orang yang ngerti ilmu, itu lebih utama daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena 1000 orang ahli ibadah itu mereka bisa beribadah karena orang alim ini. Ada orang yang ahli sholat. Ada orang yang ahli sholat. Ngerti rukunnya, ngerti pembatal-pembatalnya, ngerti sunnah-sunnahnya sholat. Ya, dia bisa sholat kenapa? Karena jasa satu orang yang alim ini, yang mengajarkan dia. Maka kalau mau memilih, hiduplah di dunia ini menjadi orang alim, orang yang ngerti ilmu. Sehingga bermanfaat bukan hanya untuk diri, tapi bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Kalau orang ahli ibadah, dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Tapi tidak manfaat bagi orang lain. Ada orang ahli tahajud, ada orang ahli puasa, ada orang ahli zikiran. Siapa yang manfaat? Dia sendiri. Tapi kalau pengajar, ya, pengajar ilmu, dia manfaat untuk dirinya sendiri. Karena orang alim, dia pasti akan mengamalkan ilmunya. Tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Mengajarkan kepada orang lain tentang kaitan masalah rukun-rukun, sholat, kewajiban-kewajiban seorang muslim. Mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar seperti yang
diajarkan Rasulullah, manfaat. Sehingga disebutkan juga dalam hadis yang lain, seorang pengajar kebaikan itu dia senantiasa dibacakan sholawat oleh seluruh makhluk, bahkan ikan-ikan di dalam lautan. Berjalan dia kemana mengajar ilmu, maka seluruh makhluk di sekitarnya mendoakan dia. Burung-burung sekitarnya, ada mungkin semut-semut, ada mungkin ayam, ada mungkin ulat-ulat, kupu-kupu di sekitarnya, bahkan ikan-ikan di dalam kolam, dalam lautan, semua membacakan sholawat kepada muallimul khair, orang yang mengajari kebaikan. Maka ikhwanakumullah, bersyukurlah menjadi talibul ilmi, belajar ilmu, ya, karena kita semua adalah para pewaris para nabi, pewaris syariatnya, dan syariat ini berkelanjutan sampai hari kiamat karena jasa para alim. Dan Allah di dalam Al-Quran senantiasa menegur, kemudian menyinggung, bahkan menghinakan orang-orang yang mereka melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, karena mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang sekitarnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua, mengampuni dosa-dosa kita. Allah memudahkan kita dalam thalabul ilmi, dan Allah jauhkan kita dari segala kemalasan dan kebodohan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.